Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, Dewan Juri, serta teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Menyampaikan sebuah pidato dengan tema bahasa menjaga warisan, sastra menjaga masa depan. Yang pertama, bahasa adalah warisan terbesar yang dimiliki oleh suatu bangsa. Tanpa bahasa kita tidak bisa saling mengerti. Bahkan bayangkan jika tidak ada bahasa Indonesia, mungkin kita akan sulit berkomunikasi. Karena setiap daerah punya bahasanya sendiri-sendiri. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu kita dari Sabang sampai Merauke. Bahasa juga menyimpan jejak sejarah. Dari bahasa kita tahu bagaimana nenek moyang kita hidup, berinteraksi, bahkan menulis cerita dan pengetahuan. Jadi, menjaga bahasa berarti menjaga budaya kita. Yang kedua, sastra sebagai cerminan jiwa. Selain bahasa, kita juga punya sastra. Sastra adalah hasil karya manusia yang indah, bisa berupa puisi, pantun, cerita rakyat, hingga novel. Di dalam sastra ada pesan moral, nasihat kehidupan, bahkan doa yang terselip dalam kata-kata. Contohnya, kita punya pantun yang sering digunakan untuk nasihat dan hiburan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa. Pantun sederhana ini bukan hanya permainan kata, tapi juga mencerminkan budaya ramah dan santun orang Indonesia. Yang ketiga, mengapa kita harus jaga bahasa dan sastra? Tidak boleh hilang. Kalau tidak bisa lagi memakai bahasa Indonesia dengan baik atau tidak peduli dengan sastra, maka lama-lama generasi kita kehilangan identitas. Kita bisa saja pintar dalam teknologi, tapi kalau lupa pada bahasa dan sastra, kita seperti pohon tanpa akar. Menjaga bahasa bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti berbicara dengan sopan, menulis dengan ejaan yang baik, dan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Menjaga sastra bisa dilakukan dengan membaca karya sastra, menulis cerita, atau membuat puisi. Dengan cara ini kita bisa menyapa masa depan, karena sastra akan terus hidup dan berkembang bersama kita. Yang keempat, bahasa dan sastra di era digital. Sekarang kita hidup di era digital. Kita sering menggunakan media sosial. Sayangnya banyak anak muda yang lebih suka meningkat kata atau bahkan lebih bangga menggunakan bahasa asing. Tidak salah belajar bahasa asing, tapi jangan lupa kita merupakan bahasa sendiri. Bayangkan kalau suatu hari bahasa Indonesia tidak dipakai lagi, apakah kita rela? Tentu tidak. Oleh karena itu, mari kita isi media sosial dengan karya-karya bahasa dan sastra kita. Misalnya membuat konten puisi, pantun,
atau cerita pendek. Dengan begitu, bahasa dan sastra tidak hanya menjadi sejarah, tapi juga menyapa generasi masa depan. Yang kelima, peran kita sebagai pelajar SMP. Sebagai pelajar, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, rajin membaca sastra, baik cerita rakyat maupun karya sastra modern. Yang kedua, biasakan menulis, tidak harus panjang, juga menulis catatan harian, puisi, atau pantun. Yang ketiga, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan santun, baik saat berbicara dengan teman maupun guru. Hal-hal kecil akan menjadi langkah besar menjaga warisan bangsa. Teman-teman yang saya banggakan, bahasa adalah warisan yang menyatukan kita. Sastra adalah jendela yang menyapa masa depan kita. Jika tidak menjaga bahasa, kita menjaga warisan. Jika kita mencari sastra, kita membuka jalan menuju masa depan yang indah. Mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia. Mari kita lestarikan sastra dengan membaca dan menulis. Dengan begitu, kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tapi juga berakar kuat pada budaya bangsa. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.